I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu proses manajemen risiko. Berdasarkan ISO 31000 pada tahun 2009, proses manajemen risiko merupakan bagian yang penting dari manajemen risiko sebagai dasar penerapan atas prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko yang dibangun pada suatu organisasi, sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko sehingga kita bisa diperoleh kinerja hasil yang paling optimal. Risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi juga harus dikelola agar organisasi bisa bertahan. Organisasi seringkali secara sengaja mengambil risiko tertentu karena melihat potensi keuntungan di balik risiko tersebut. Terdapat 3 proses utama dalam implementasi manajemen risiko, yaitu penetapan konteks, penilaian risiko, dan penanganan risiko. Penetapan konteks manajemen risiko sebagai langkah pertama proses manajemen risiko bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengungkapkan sasaran organisasi, lingkungan atas sasaran hendak dicapai, stakeholders yang berkepentingan, dan berbagai kategori dan kriteria risiko pada suatu organisasi. Keseluruhan hal tersebut akan membantu dalam menguraikan, menjelaskan, serta menilai sifat dan kompleksitas dari risiko. Dalam proses penetapan konteks manajemen risiko terkait erat dengan penetapan tujuan, strategi, ruang lingkup, dan parameter-parameter lain yang berhubungan dengan proses pengelolaan risiko suatu organisasi. Proses ini menunjukkan kaitan atau hubungan antara permasalahan hal yang akan dikelola risikonya dengan lingkungan organisasi, yaitu eksternal dan internal, proses manajemen risiko, dan ukuran atau kriteria risiko yang hendak dijadikan standar. Proses kedua adalah penilaian risiko, meliputi tahapan identifikasi risiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian sasaran organisasi. Berdasarkan risiko-risiko yang telah teridentifikasi, disusun sebuah daftar risiko untuk kemudian dilakukan pengukuran risiko untuk melihat tingkatan risiko. Proses pengukuran risiko berupa analisis risiko yang bertujuan untuk menganalisis kemungkinan dan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi. Hasil pengukuran dirumuskan dalam format status risiko yang menunjukkan ukuran tingkatan risiko dan peta risiko yang merupakan gambaran sebaran risiko dalam suatu peta risiko. Tahapan berikutnya dalam penilaian risiko adalah evaluasi risiko yang ditujukan untuk membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko yang telah ditentukan sebelumnya untuk dijadikan dasar penerapan penanganan risiko. Proses ketiga dalam proses manajemen risiko adalah penanganan risiko yang disusun dalam bentuk perencanaan mitigasi atas risiko-risiko yang merinci alternatif solusinya agar penanganan risiko dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Beberapa alternatif penanganan risiko yang dapat diambil antara lain yang bertujuan untuk menghindari risiko, memitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan atau dampak, mentransfer risiko kepada pihak ketiga atau risk sharing, dan menerima risiko atau risk acceptance. Akhir dari ketiga tahapan proses tersebut dilengkapi dengan 2 proses pendukung penting lainnya, yaitu komunikasi dan konsultasi, untuk memastikan tersedianya dukungan yang memadai dari setiap kegiatan manajemen risiko, dan menjadikan setiap kegiatan mencapai sasarannya dengan tepat.
Proses selanjutnya adalah monitoring dan review yang bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko telah berjalan sesuai dengan perencanaan serta sebagai dasar untuk melakukan perbaikan secara berkala terhadap proses manajemen risiko. Proses monitoring dan review dilaksanakan melalui evaluasi dan pemeriksaan terhadap proses bisnis yang berjalan, serta melalui pelaksanaan audit manajemen risiko. Dalam hal ini, audit manajemen risiko dapat dilaksanakan baik melalui audit internal maupun eksternal untuk mendapatkan data mengenai kelemahan dari kebijakan manajemen risiko yang sedang berjalan atau yang sudah disusun, sehingga manajemen dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap kebijakan manajemen risiko. Perbaikan dan penyempurnaan manajemen risiko yang didasarkan pada hasil monitoring dan review tersebut bertujuan untuk meningkatkan fungsi manajemen risiko yang tertuang dalam bentuk pemutakhiran peta risiko organisasi yang dilengkapi dengan daftar risiko yang teridentifikasi. Yang dilengkapi dengan hasil analisis atas tingkat kemungkinan dan dampak dari risiko yang teridentifikasi tersebut, serta rumusan tindakan pengendalian dilengkapi dengan sistem monitor yang sesuai untuk kebutuhan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Proses pendukung lainnya dalam penerapan manajemen risiko adalah komunikasi kepada manajemen dan unit-unit kerja organisasi sehingga setiap individu dalam organisasi memahami atas kesadaran risiko, budaya risiko, dan kematangan risiko. Proses komunikasi ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengukur kesiapan organisasi dalam mengatasi risiko dan untuk mengevaluasi penerapan manajemen risiko tersebut. Diharapkan dengan adanya fungsi manajemen risiko yang terkelola dengan baik di setiap unit kerja, dapat mendukung penerapan good corporate governance di dalam organisasi secara keseluruhan. Karena sejatinya fungsi manajemen risiko bertujuan untuk mendorong dan mendukung pengelolaan risiko usaha organisasi dengan penerapan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola organisasi. Keseluruhan tahapan dari proses manajemen risiko merupakan kegiatan kritikal dalam manajemen risiko, karena merupakan penerapan daripada prinsip dan kerangka kerja yang telah dibangun. Secara terinci, proses manajemen risiko yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada proses manajemen risiko. Proses manajemen dibagi atas yaitu komunikasi dan konsultasi, yaitu membantu stakeholders yang relevan dalam memahami risiko sebagai dasar dalam membuat keputusan dan alasan dilakukannya suatu aksi yang diperlukan. Komunikasi akan meningkatkan kesadaran dan pemahaman risiko. Sementara konsultasi mencakup umpan balik atau feedback dan informasi yang diperoleh untuk mendukung dalam pengambilan keputusan. Koordinasi harus memfasilitasi secara faktual, tepat waktu, relevan, akurat, dan dapat dimengerti. Pertukaran informasi harus memperhatikan kerahasiaan dan integritas informasi, termasuk hak cipta individu. Bentuk komunikasi dan konsultasi antara lain yaitu rapat berkala, rapat insidensial, focus group discussion atau FGD, dan forum pengelolaan risiko. Selanjutnya yaitu penetapan konteks risiko. Penetapan konteks ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan sasaran organisasi, lingkungan di mana sasaran hendak dicapai, stakeholders yang berkepentingan, dan keberagaman kriteria risiko. Di mana hal-hal ini akan membantu mengungkapkan dan menilai sifat dan kompleksitas dari risiko. Tahapan penetapan konteks yaitu meliputi yang pertama, menentukan ruang lingkup dan periode penerapan manajemen risiko.
yaitu dibagi lagi menjadi ruang lingkup penerapan manajemen risiko yang berisi tugas dan fungsi unit terkait. Selanjutnya, periode penerapan manajemen risiko berisi tahun penerapan manajemen risiko tersebut. Selanjutnya, menetapkan sasaran organisasi. Penetapan sasaran organisasi ini dilakukan berdasarkan sasaran strategis yang tertuang dalam peta strategi unit organisasi, peta strategi, rencana strategi, dan rencana kerja serta dokumen perencanaan strategis lainnya, termasuk inisiatif strategi. Selanjutnya, menetapkan struktur unit pemilik risiko atau UPR. Struktur UPR di organisasi meliputi UPR kementerian atau lembaga, UPR unit eselon 1 dan UPR unit eselon 2. Selanjutnya, mengidentifikasi stakeholder. Identifikasi stakeholder diperlukan untuk memahami pihak-pihak yang berinteraksi dengan organisasi dalam pencapaian sasaran. Hal yang perlu dituangkan dalam identifikasi stakeholder meliputi siapa saja stakeholder unit dan hubungan organisasi dengan stakeholder tersebut. Selanjutnya, mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait identifikasi. Peraturan perundang-undangan diperlukan untuk memahami kewenangan, tanggung jawab, tugas, dan fungsi, kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh organisasi beserta konsekuensinya. Selanjutnya yaitu menetapkan kategori risiko. Kategori risiko diperlukan untuk menjamin agar proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko dilakukan secara komprehensif. Penentuan kategori risiko didasarkan pada penyebab risiko. Kategori risiko di organisasi sebagaimana yaitu risiko kebijakan, yaitu risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan kebijakan organisasi atau kebijakan dari internal maupun eksternal organisasi yang berdampak langsung terhadap organisasi. Risiko kepatuhan, yaitu risiko yang disebabkan organisasi atau pihak eksternal tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Risiko legal, yaitu risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum kepada organisasi. Risiko fraud, yaitu risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja oleh pihak internal yang merugikan keuangan negara. Risiko reputasi, yaitu risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif terhadap organisasi. Risiko operasional, yaitu risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem. Selanjutnya, adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi. Selanjutnya yaitu menetapkan kriteria risiko, disusun pada awal penerapan proses manajemen risiko dan harus ditinjau ulang secara berkala, serta disesuaikan dengan perubahan kondisi organisasi. Kriteria risiko mencakup kriteria kemungkinan terjadinya risiko dan kriteria dampak dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kriteria kemungkinan terjadinya risiko atau likelihood. Kriteria kemungkinan dapat menggunakan pendekatan statistik atau probability. Frekuensi kejadian per satuan waktu yaitu harian, mingguan, bulan, dan tahun, atau dengan expert judgment. Penentuan peluang terjadinya risiko di Badan Standarisasi Nasional menggunakan pendekatan kejadian per satuan waktu, yakni dalam periode 1 tahun. Ada 2 kriteria penentuan kemungkinan, yaitu berdasarkan persentase atas kegiatan atau transaksi atau unit yang dilayani dalam 1 tahun, dan jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 tahun. Selanjutnya, penggunaan kriteria. Kemungkinan ditentukan oleh pemilik risiko dengan pertimbangan sebagai berikut.
Yang pertama, persentase digunakan apabila terdapat populasi yang jelas atas kegiatan tersebut. Yang kedua, jumlah digunakan apabila populasi tidak dapat ditemukan. Selanjutnya, kriteria dampak atau konsekuensi. Kriteria dampak resiko dapat diklasifikasi dalam beberapa area. Dampak sesuai dengan jenis kejadian resiko yang mungkin terjadi. Di antaranya yaitu area dampak yang terdapat di organisasi berdasarkan area dampak yang memiliki bobot tertinggi hingga terendah, meliputi fraud. Dampak resiko berupa jumlah tambahan pengeluaran negara, baik dalam bentuk uang dan setara uang, surat berharga, kewajiban, dan barang. Dampak risiko beban keuangan negara disebabkan oleh fraud yang diukur. Penurunan reputasi. Dampak risiko berupa rusaknya citra atau nama baik atau wibawa badan standar nasional yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun. Sanksi pidana, perdata, atau administratif dampak risiko berupa hukuman yang dijatuhkan atas perkara di pengadilan baik menyangkut pegawai atau organisasi. Kecelakaan kerja. Dampak risiko berupa gangguan fisik dan mental yang dialami pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Gangguan terhadap layanan organisasi. Dampak risiko berupa simpangan dari standar layanan yang ditetapkan Badan Standarisasi Nasional. Penurunan kinerja. Dampak risiko berupa tidak tercapainya target kinerja yang ditetapkan dalam kontrak kinerja ataupun kinerja lainnya. Menetapkan matriks analisis risiko dan level risiko. Yang pertama, kombinasi antar level. Dampak dan level kemungkinan menunjukkan besaran risiko. Yang kedua, penuangan besaran risiko dilakukan dalam matriks analisis risiko untuk menentukan level risiko. Yang ketiga, level kemungkinan terjadinya risiko, level dampak, dan level risiko masing-masing menggunakan 5 skala tingkatan. Selanjutnya, menetapkan selera risiko. Selera risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi risiko, yakni batasan besaran kuantitatif level kemungkinan terjadinya dan level dampak risiko yang dapat diterima sebagaimana dituangkan pada kriteria risiko. Penetapan selera risiko untuk setiap kategori risiko yaitu sebagai berikut. Yang pertama, risiko pada level rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko. Yang kedua, risiko dengan level sedang hingga sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan level risikonya. Yang ketiga yaitu selera risiko tersebut, yaitu level risiko, besaran risiko, tindakan yang diambil, penilaian risiko. Identifikasi risiko. Tahapan identifikasi risiko meliputi identifikasi risiko dan rencana penanganan risiko dari UPR di atasnya yang relevan dengan tugas dan fungsi UPR yang bersangkutan atau top down. Profil risiko pada unit eselon 1, unit eselon 2, dan unit eselon 3 mencakup risiko yang diturunkan dari level di atasnya. Identifikasi risiko berdasarkan sasaran UPR yang bersangkutan dengan melalui tahap sebagai berikut. Yang pertama, memahami sasaran organisasi. Sasaran organisasi meliputi sasaran strategis dalam peta strategi UPR dan sasaran lainnya yang mengacu pada dokumen perencanaan strategis Badan Standarisasi Nasional, diantaranya rencana strategis atau Renstra, rencana kerja, penetapan kinerja dan inisiatif strategis. Yang kedua, mengidentifikasi kejadian risiko atau risk event. Kejadian risiko dapat berupa kesalahan atau kegagalan yang mungkin terjadi pada tiap proses bisnis, pelaksanaan inisiatif strategis, atau faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi.
Kejadian resiko ini selanjutnya disebut resiko identifikasi resiko. Dilakukan dengan memperhatikan resiko yang terjadi pada tahun sebelumnya. Yang ketiga, mencari penyebab berdasarkan resiko yang telah diidentifikasi. Dilakukan identifikasi akar masalah yang menyebabkannya. Pemahaman mengenai akar masalah akan membantu menemukan tindakan yang dapat dilakukan untuk menangani resiko. Metode yang dapat digunakan misalnya fishbone diagram. Yang keempat yaitu menentukan dampak berdasarkan resiko. Dilakukan identifikasi dampak negatif yang mungkin terjadi. Dampak merupakan akibat langsung yang timbul dan dirasakan setelah resiko terjadi. Apabila terdapat beberapa dampak langsung, ditetapkan satu dampak yang paling besar pengaruhnya terhadap pencapaian sasaran. Penentuan area dampak mengacu pada kriteria dampak. Yang pertama, menentukan kategori resiko berdasarkan resiko yang telah diidentifikasi. Ditetapkan kategori resiko. Setiap UPR wajib memiliki kategori resiko. Selanjutnya, identifikasi resiko berdasarkan input dari konsep profil resiko UPR di level di bawahnya atau bottom up. UPR dapat mengusulkan agar suatu resiko dinaikkan menjadi resiko pada UPR yang lebih tinggi apabila resiko tersebut memerlukan koordinasi antara UPR selevel atau resiko tersebut tidak dapat ditangani oleh UPR tersebut. Selanjutnya, analisis resiko. Tahapan analisis resiko meliputi menginventarisasi sistem pengendalian internal yang telah dilaksanakan. Sistem pengendalian internal mencakup perangkat manajemen yang dapat menurunkan tingkat kerawanan atau level risiko dalam kerangka pencapaian sasaran organisasi. Sistem pengendalian internal yang efektif bertujuan mengurangi level kemungkinan terjadinya risiko atau level dampak. Sistem pengendalian internal dapat berupa Standard Operation Procedure atau SOP, pengawasan melekat, review berjenjang, regulasi, dan pemantauan rutin yang dilaksanakan terkait risiko tersebut. Selanjutnya yaitu mengestimasi level kemungkinan risiko. Estimasi level kemungkinan risiko dilaksanakan dengan mengukur peluang terjadinya risiko dalam 1 tahun setelah mempertimbangkan sistem pengendalian internal yang dilaksanakan dan berbagai faktor atau isu terkait risiko tersebut. Estimasi juga dapat dilakukan berdasarkan analisis atas data risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya, sebagaimana dituangkan dalam LED. Level kemungkinan risiko ditentukan dengan membandingkan nilai estimasi kemungkinan risiko dengan kriteria kemungkinan risiko. Selanjutnya yaitu mengestimasi level dampak risiko. Berdasarkan dampak risiko yang telah diidentifikasi, pada tahap identifikasi risiko ditentukan area dampak yang relevan dengan dampak risiko tersebut. Estimasi level dampak risiko dilakukan dengan mengukur dampak yang disebabkan apabila risiko terjadi dalam 1 tahun setelah mempertimbangkan sistem pengendalian internal yang dilaksanakan dan berbagai faktor atau isu terkait risiko tersebut. Estimasi juga dapat dilakukan berdasarkan analisis atas data risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya sebagaimana dituangkan dalam LED. Level dampak risiko ditentukan dengan membandingkan nilai estimasi dampak risiko dengan kriteria dampak risiko. Selanjutnya yaitu menentukan besaran risiko dan level risiko. Besaran risiko dan level risiko dituangkan dengan mengombinasikan level kemungkinan dan level dampak risiko dengan menggunakan rumusan dalam matriks analisis risiko. Berdasarkan pemetaan risiko tersebut, diperoleh level risiko yang meliputi sangat tinggi yaitu 5, tinggi
yaitu 4, sedang 3, rendah 2, atau sangat rendah yaitu 1. Selanjutnya menyusun peta resiko. Peta resiko merupakan gambaran kondisi resiko yang mendeskripsikan posisi seluruh resiko dalam sebuah chart berupa suatu diagram kartesius. Peta resiko dapat disusun per resiko atau per kategori resiko. Tahapan analisis resiko dituangkan pada formulir profil dan peta resiko. Selanjutnya yaitu evaluasi resiko. Tahapan evaluasi resiko meliputi yaitu menyusun prioritas resiko berdasarkan besaran resiko dengan ketentuan. Yang pertama, besaran resiko tertinggi mendapat prioritas paling tinggi. Apabila terdapat lebih dari satu risiko yang memiliki besaran risiko yang sama, maka prioritas risiko ditentukan berdasarkan urutan area dampak dari yang tertinggi hingga terendah sesuai kriteria dampak. Selanjutnya, apabila masih terdapat lebih dari satu risiko yang memiliki besaran dan area dampak yang sama, maka prioritas risiko ditentukan berdasarkan urutan kategori risiko yang tertinggi hingga terendah sesuai kategori risiko. Apabila masih terdapat lebih dari satu risiko yang memiliki besaran, area dampak, dan kategori yang sama, maka prioritas risiko ditentukan berdasarkan judgement pemilik risiko. Selanjutnya, menentukan risiko utama. Risiko yang berada di luar area penerimaan risiko dan perlu ditangani, baik risiko yang merupakan hasil penurunan dari UPR di atasnya maupun risiko lainnya, disebut dengan risiko utama. Jika level risiko berada pada area penerimaan risiko, maka risiko tersebut tidak perlu ditangani. Setiap risiko utama memiliki suatu ukuran yang dapat memberikan informasi sebagai sinyal awal tentang adanya peningkatan besaran risiko yang disebut indikator risiko utama atau IRU. Selanjutnya yaitu penanganan risiko terhadap penanganan risiko. Tahapan penanganan risiko meliputi yaitu yang pertama, memilih opsi penanganan risiko yang akan dijalankan. Opsi penanganan risiko dapat berupa yang pertama, mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, yaitu penanganan terhadap penyebab risiko agar peluang terjadinya risiko semakin kecil. Opsi ini dapat diambil dalam hal penyebab risiko tersebut berada dalam pengendalian internal UPR. Yang kedua, menurunkan dampak terjadinya risiko, yaitu penanganan terhadap dampak risiko apabila risiko terjadi agar dampaknya semakin kecil. Opsi ini dapat diambil dalam hal UPR, mampu mengurangi dampak ketika risiko itu terjadi. Yang ketiga yaitu mengalihkan risiko, yaitu penanganan risiko dengan memindahkan sebagai atau seluruh risiko, baik penyebab atau dampaknya, ke instansi atau entitas lainnya. Opsi ini diambil dalam hal yang pertama, pihak lain tersebut memiliki kompetensi terkait hal tersebut dan memahami level risiko atas kegiatan tersebut. Yang kedua, proses mengalihkan risiko tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik risiko. Selanjutnya, yaitu menghindari risiko, yaitu penanganan risiko dengan mengubah atau menghilangkan sasaran atau kegiatan untuk menghilangkan risiko tersebut. Opsi ini diambil apabila upaya penurunan level risiko di luar kemampuan organisasi. Sasaran atau kegiatan yang terkait risiko tersebut bukan merupakan tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi. Penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik risiko. Selanjutnya yang kelima yaitu menerima risiko, yaitu penanganan risiko dengan tidak melakukan tindakan apapun terhadap risiko tersebut. Opsi ini diambil apabila upaya penurunan level risiko di luar kemampuan organisasi, sasaran atau kegiatan yang terkait risiko tersebut merupakan tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi,
dan penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik risiko. Opsi penanganan risiko dapat merupakan kombinasi beberapa opsi tersebut dan sedapat mungkin diarahkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Prioritas opsi penanganan risiko yang dipilih ditentukan berdasarkan urutan opsi penanganan sebagaimana tersebut di atas. Yang kelima yaitu penyusunan rencana tindak penanganan risiko atau RTP. Berdasarkan opsi penanganan risiko yang telah dipilih, disusun rencana aksi penanganan risiko. Rencana aksi penanganan risiko terdiri atas rencana aksi penanganan risiko berupa rencana tindak penanganan atau RTP yang diturunkan dari unit organisasi yang lebih tinggi dan yang ditetapkan pada unit organisasi tersebut. RTP bukan merupakan pengendalian internal yang sudah dilaksanakan. Dalam hal penanganan risiko yang telah dilaksanakan, tidak dapat menurunkan level risiko, maka diperlukan penetapan RTP yang baru. Pemilihan RTP tersebut mempertimbangkan biaya dan manfaat atau nilai tambah yang diberikan bagi organisasi. RTP tersebut harus memuat informasi berikut, yaitu kegiatan dan tahapan kegiatan berdasarkan opsi penanganan yang dipilih, target output yang diharapkan atas kegiatan tersebut, jadwal implementasi kegiatan penanganan risiko, dan penanggung jawab yang berisi unit yang bertanggung jawab dan unit pendukung atas setiap tahapan kegiatan penanganan risiko. Penanganan risiko yang berhasil menurunkan level kemungkinan atau level dampak dimasukkan sebagai aktivitas pengendalian pada periode berikutnya, kecuali rencana penanganan risiko yang sifatnya proyek. Yang pertama itu ada menetapkan level risiko. Residual harapan. Level risiko residual harapan merupakan target level risiko apabila penanganan risiko telah dijalankan. Penetapan level risiko residual mempertimbangkan perubahan level kemungkinan dan level dampak. Yang kedua yaitu menjalankan RTP. Pelaksanaan RTP dituangkan dalam tabel manajemen risiko serta capaian target output kegiatan tersebut. Yang ketiga yaitu memantau risiko tersisa. Setelah kegiatan penanganan risiko dilaksanakan secara optimal, masih terdapat risiko yang tersisa. Risiko ini harus diketahui dan dipantau perkembangannya. Yang keenam yaitu pemantauan dan tinjauan atau review. Bentuk pemantauan dan tinjauan atau review terdiri atas pemantauan berkelanjutan atau ongoing monitoring. Unit pemilik risiko secara terus-menerus melakukan pemantauan atas seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi risiko dan kondisi lingkungan organisasi. Apabila terdapat perubahan organisasi yang direncanakan atau lingkungan eksternal yang berubah, maka dimungkinkan terjadi perubahan dalam konteks organisasi, risiko yang terjadi atau tingkat prioritas risiko, sistem pengendalian intern dan penanganan risiko. Dalam hal terjadi perubahan yang signifikan, kemungkinan dilakukan penilaian ulang atas profil risiko. Pemantauan dilakukan secara harian dan menjadi bagian dalam proses bisnis organisasi. Yang kedua yaitu pemantauan berkala. Pemantauan berkala dilakukan secara triwulan, yaitu pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari pada tahun berikutnya. Pemantauan triwulan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan risiko, analisis status indikator risiko utama, serta tren perubahan besaran atau level risiko. Selanjutnya yaitu jumlah koordinasi risiko yang wajib hadir pada setiap rapat pemantauan risiko minimal 50% dari seluruh koordinator risiko. Yang ketiga yaitu tinjauan atau review. Pelaksanaan review terdiri dari dua jenis,
yaitu yang pertama tinjauan atau review implementasi manajemen risiko. Review ini bertujuan melihat kesesuaian pelaksanaan dan output seluruh proses manajemen risiko dengan ketentuan yang berlaku. Review ini dilaksanakan oleh UKI dan pengelolaan risiko sesuai kewenangannya. Yang kedua yaitu review tingkat kematangan penerapan manajemen risiko atau TKPMR. Review TKPMR bertujuan menilai kualitas penerapan manajemen risiko. Review dapat dilakukan pada seluruh tingkatan unit penerapan manajemen risiko, yaitu badan atau kementerian atau lembaga, unit eselon 1 dan unit eselon 2. Review ini dilaksanakan oleh inspektorat. Selanjutnya yaitu audit manajemen risiko. Dilakukan oleh inspektorat sebagai auditor internal organisasi. Audit meliputi kepatuhan terhadap ketentuan manajemen risiko di lingkungan organisasi dan meninjau efektivitas serta kesesuaian perlakuan risiko yang ada. Selanjutnya yaitu dokumen manajemen risiko. Yang pertama, piagam manajemen risiko. Dokumen ini merupakan pernyataan pemilik risiko dalam melaksanakan manajemen risiko yang dilampiri dengan formulir konteks manajemen risiko, formulir profil dan peta risiko, dan formulir penanganan risiko. Yang kedua yaitu laporan manajemen risiko. Selanjutnya, laporan manajemen risiko merupakan dokumen yang menyajikan informasi terkait pengelolaan risiko kepada pemangku kepentingan. Informasi tersebut berguna sebagai bahan pertimbangan dan data dukungan dalam pengambilan keputusan serta umpan balik terhadap pelaksanaan manajemen risiko. Selanjutnya, bentuk-bentuk laporan manajemen risiko yaitu meliputi laporan pemantauan. Laporan ini terdiri atas laporan pemantauan triwulanan atau formulir laporan pemantauan triwulanan dan laporan pemantauan tahunan atau formulir laporan pemantauan tahunan. Selanjutnya, laporan manajemen risiko insidental. Laporan ini disusun apabila terdapat kondisi abnormal yang perlu dilaporkan segera kepada pimpinan untuk memberikan masukan mengenai rencana kontingensi. Terdapat permintaan dari pimpinan untuk memberikan masukan berdasarkan analisis dalam pengambilan suatu keputusan atau kebijakan tertentu. Bentuk dan isi laporan manajemen risiko insidental disesuaikan dengan karakteristik, sifat, dan kondisi yang melatar belakanginya. Yang ketiga yaitu peran internal audit dalam proses manajemen risiko. Hubungan antara kegiatan manajemen risiko dan internal audit merupakan hubungan yang timbal balik dan tak terpisahkan. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, manajemen dan risk owner atau pemilik risiko berperan dalam mengidentifikasi, mengkaji, dan mengelola risiko. Internal audit di sisi lain mempunyai peran untuk memberikan keyakinan atau assurance kepada pimpinan, komite manajemen risiko, dan unit-unit terkait atas efektivitas sistem manajemen risiko, guna meyakinkan bahwa risiko organisasi utama telah dikelola secara baik dan sistem pengendalian internal telah berjalan dengan efektif. Standard for Professional Practice of Internal Auditing menyatakan bahwa internal audit dalam kaitan penggunaan metodologi audit berbasis risiko harus mempertimbangkan penilaian risiko di tingkat yang pertama macro risk assessment, yaitu menteri, kepala, ketua, pimpinan tertinggi internal audit harus menggunakan hasil penilaian risiko dalam penyusunan aktivitas audit tahunan. Yang kedua yaitu micro risk assessment. Internal audit harus menggunakan teknik penilaian risiko dalam merencanakan setiap penugasan audit. Dalam manajemen risiko pemerintah, terdapat proses penilaian risiko atau risk assessment yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menentukan tingkat signifikan dari risiko.
Penilaian risiko makro atau macro risk assessment akan menghasilkan daftar risiko atau risk register dan peta risiko atau risk map. Peta risiko merupakan acuan bagi internal audit dalam menyusun rencana program kerja audit tahunan atau PKAT. Sehingga fokus audit menjadi lebih terarah dan sumber daya yang terbatas dapat diarahkan ke area layak audit dengan bobot risiko tinggi. Proses manajemen risiko harus mendapat pengawasan yang memadai untuk memastikan efektivitas dari proses tersebut. Sesuai dengan tata kerja organ unit pemerintahan, fungsi pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan manajemen risiko merupakan tanggung jawab dari pimpinan instansi. Dalam hal ini dibantu oleh Komite Manajemen Risiko. Pelaksanaan pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan manajemen risiko dilaksanakan oleh fungsi internal audit dengan melakukan evaluasi yang objektif dan memberikan opini yang independen atas pelaksanaan manajemen risiko pemerintah. Praktik guide yang dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditors bahwa peran utama internal audit dalam memberikan keyakinan yang memadai atau assurance kepada pimpinan instansi terhadap yang pertama memberikan penilaian yang objektif dan memberikan assurance terhadap proses manajemen risiko. Yang kedua, memberikan penilaian yang objektif dan memberikan assurance bahwa risiko telah dievaluasi secara benar. Yang ketiga, mengevaluasi pelaksanaan proses manajemen risiko. Yang keempat, mengevaluasi laporan atas risiko-risiko utama atau signifikan. Yang kelima, mengulas pengelolaan risiko-risiko utama atau signifikan untuk menjalankan perannya sebagaimana dimaksud di atas. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan memberikan assurance atau proses manajemen risiko di atas, maka hal-hal yang perlu diperhatikan internal auditor adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya, yaitu waktu, tenaga, biaya yang digunakan untuk menjalankan tanggung jawab tersebut di atas. Tidak boleh menyebabkan tugas utama internal audit, yaitu memberikan penilaian yang objektif atau keyakinan akan efektif proses manajemen risiko dan pengendalian intern menjadi terabaikan. Yang kedua yaitu internal audit harus dapat menjunjung tinggi sikap dan perilaku independen dan objektivitas. Yang ketiga yaitu internal audit harus selalu mensosialisasikan pemahaman bahwa manajemen adalah pemilik dan penanggung jawab atas risiko dan pengendalian. Fungsi internal audit bertanggung jawab melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dan pengendalian internal telah memenuhi ketentuan dan praktik yang baik. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh internal audit adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan risk appetite atas risiko-risiko pemerintah. Yang kedua, penentuan proses manajemen risiko. Yang ketiga, pengambilan keputusan atas tindak lanjut terhadap risiko. Yang keempat, menindaklanjuti risiko dengan mengatasnamakan manajemen. Yang kelima, memegang tanggung jawab terhadap manajemen risiko Klasusa 5. ISO 31000 pada tahun 2009 menjelaskan proses manajemen risiko yang terdiri dari aktivitas-aktivitas tersebut seperti pada gambar. Proses manajemen risiko seharusnya merupakan bagian terintegrasi dari manajemen, melekat pada budaya dan praktik manajemen, disesuaikan dengan proses organisasi-organisasi. Selanjutnya yaitu pengukuran kematangan, penerapan manajemen risiko. Pengukuran terhadap tingkat kematangan penerapan manajemen risiko adalah guna memperoleh gambaran sejauh mana organisasi menentukan, menilai, mengelola, dan memantau risiko kematangan atau maturity
adalah tingkatan perkembangan kemampuan organisasi yang merepresentasikan tingkat keefektifan dan keefisiensian proses kerja organisasi. Degree of maturity level atau derajat kematangan implementasi manajemen risiko memiliki perbedaan pada setiap organisasi atau organisasi. Proses pengelompokannya didasarkan pada level-level yang berbeda. Pendekatan model kematangan atau maturity model adalah metode yang terbukti bermanfaat di berbagai organisasi. Sebuah model kematangan adalah cara terstruktur mengalami aspek manajemen risiko dalam organisasi dengan efektif. Salah satu maturity model yang digunakan adalah dengan Risk and Insurance Management Society atau RIMS for Enterprise Risk Management atau IRM. Yang pertama yaitu IRM adalah suatu proses berkesinambungan yang melibatkan seluruh bagian pengelolaan risiko pada suatu organisasi dalam kerangka kerja aspek fungsional dan teknologi. IRM adalah cara sistematis yang terstruktur dengan menyelaraskan pendekatan organisasi dalam mengelola ketidakpastian risiko dengan lebih efektif. Yang kedua yaitu RIMS. Pada awalnya adalah sebuah organisasi nirlaba yang dedikasikan untuk memajukan manajemen risiko. Sebuah profesi yang melindungi fisik, keuangan, dan sumber daya manusia. Didirikan pada tahun 1950, RIMS mewakili hampir 3.900 industri, jasa, nirlaba, amal, dan lembaga pemerintah. RIMS adalah budaya, proses, dan alat ukur untuk mengidentifikasi peluang strategis dan mengurangi ketidakpastian. Kerangka kerja ini menetapkan metode dan konsultasi yang berkaitan dengan risiko penting untuk mencapai tujuan bisnis organisasi. Proses IRM merupakan dasar teruji dalam penyusunan metodologi kerangka kerja manajemen risiko ini, yang dipelopori oleh disiplin manajemen risiko, serta kemudian diadopsi dan ditingkatkan oleh kerangka kerja standar manajemen risiko lainnya. Atribut pengukuran dalam RIMS terdiri dari 7 pandangan, yaitu IRM, Best Approach, IRM, Process Management, Risk Appetite Management, Root Cause Discipline, Uncovering Risk, Performance Management, Business Resilience and Sustainability. Sedangkan untuk level kematangannya, kerangka kerja RIMS mengemukakannya sebagai berikut, yaitu yang pertama level 0 atau non-system, level 1 ad hoc, level 2 initial, level 3 repeatable, level 4 manage, level 5 leadership. Perkembangan tahapan-tahapan level kematangan di atas bersifat saling melengkapi dari level terendah hingga level paling tinggi. Jadi, setiap adanya peningkatan level, maka hal tersebut telah mencakup kriteria-kriteria dan identitas kunci pada level-level sebelumnya. Sekian materi yang sudah saya jelaskan untuk pertemuan yang ketiga. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 45 stupid cash like whoa. How you fucking with these hoes?